Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin sus isi fla keju. Ini susnya tuh gemoy banget, benar-benar gembul. Terus isian flanya kita akan bikin sendiri. Rasanya tuh perpaduan manis, terus ada gurih-gurihnya. Ini tuh enak banget deh, tekstur susnya juga lembut. Tuh lihat, lembut banget ya. Dan sekarang kita akan membuat isian fla kejunya terlebih dahulu. Pertama, siapkan 120 gram gula pasir. Kita masukkan ke dalam panci atau sospen. Kemudian tambahkan dengan 20 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Tambahkan 400 ml susu cair, tapi susunya nggak aku tuang semua. Aku sisakan sekitar 150 ml. Susunya aku sisihkan dulu, kemudian di sini aku tambahkan dengan 80 gram keju cheddar yang udah diparut atau teman-teman bisa pakai keju yang mudah leleh. Bahan-bahan yang udah kita masukkan ke panci akan kita masak, tapi sebelumnya susu yang udah kita sisihkan tadi aku tambahkan dengan 3 butir kuning telur. Jadi kita pakai kuning telurnya aja ya. Kemudian aku tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok teh pasta vanila supaya aromanya itu wangi dan gak amis. Kita aduk semua bahannya, susu, telur, dan pasta vanilanya kita aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan dengan 32 gram tepung maizena. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Kalau udah rata, campuran susu, telur, dan pasta vanila ini akan kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita akan memasak bahan-bahan yang udah kita masukkan di dalam panci tadi. Untuk memasaknya, aku pakai api sedang aja. Dan di sini kita masak sampai kejunya hampir leleh. Yang perlu diperhatikan untuk memasaknya jangan sampai mendidih ya, karena kita akan menambahkan bahan telur. Jadi ini kita matikan dulu api kompornya dan kita masukkan campuran susu, telur, dan pasta vanila yang udah kita aduk sebelumnya. Tuang sambil terus diaduk sampai rata. Kalau udah rata, nyalakan api kompor, pakainya api sedang cenderung kecil aja. Kemudian ini kita aduk kembali atau kita masak sampai mendidih dan meletup-letup dan teksturnya juga mengental. Dalam proses pembuatan fla seperti ini kan kita pakai kuning telur ya teman-teman. Jadi usahakan yang pertama tadi memasaknya jangan sampai mendidih. Jadi cukup hangat aja, baru kita tambahkan campuran susu, telur, dan pasta vanila yang tadi. Terus kita aduk sampai rata supaya telurnya tuh nggak matang duluan. Nah kalau tadi kita memasaknya terlalu panas, bisa jadi telurnya akan matang duluan dan jadinya menggumpal dan malah jadi amis. Setelah beberapa menit dimasak, ini udah kelihatan mendidih dan juga meletup-letup. Teksturnya ini halus banget ya. Ini udah matang, bisa kita angkat, bisa kita sisihkan, atau bisa langsung kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Fla kejunya udah jadi, ini bisa kita sisihkan dulu atau bisa kita simpan di chiller. Sekarang kita mau buat kulit susnya. Pertama siapkan panci atau sospen, kemudian masukkan 125 gram margarin. Atau teman-teman bisa juga diganti pakai butter. Selanjutnya tambahkan dengan 125 ml susu cair. Di sini aku pakai susu cair supaya berongga gitu ya. Aku tambahkan juga dengan 125 ml air supaya nanti teksturnya juga kokoh. Masak di atas kompor, kita masaknya pakai api sedang aja dan di sini sambil kita aduk-aduk sampai margarinnya meleleh. Kalau margarin udah leleh, lanjut kita aduk terus sampai benar-benar mendidih dan meletup-letup. Dan setelah beberapa menit dimasak, bisa dilihat ini udah cukup mendidih dan meletup-letup. Sampai seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu protein sedang dan kita aduk sampai agak tercampur. Kemudian aku tambahkan juga dengan 60 gram tepung terigu protein tinggi. Aduk tepung sampai tercampur rata dan sampai teksturnya menjadi kalis. Saat pengadukan tepung ini, aku kecilkan apinya supaya nggak terlalu cepat gosong. Di sini terus kita aduk sampai teksturnya menjadi kalis. Kalau teman-teman perhatikan tadi, aku menggunakan 2 jenis tepung. Tepung terigu protein sedang supaya teksturnya itu lebih lembut dan tahan lembutnya. Dan aku pakai juga tepung terigu protein tinggi supaya teksturnya kokoh dan mengembang dengan sempurna. Jadi meskipun kulit susnya itu lembut tapi tetap terlihat kokoh ya. Karena itu aku menggunakan campuran 2 jenis tepung ini. Nah kalau udah kalis seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ini tuh udah kalis banget. Semua margarin atau campuran susunya tadi udah tercampur rata dengan tepung, udah terserap. Kalau udah seperti ini mau aku pindahkan ke dalam wadah. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, ini agak kita pisah-pisahkan supaya suhunya cepat turun.
Diamkan dulu beberapa saat, kira-kira 5 menitan. Setelah didiamkan, ini mau aku coba mixer untuk mempercepat penurunan suhunya. Untuk lama pemixerannya sendiri, sebenarnya ini nggak terlalu lama, sekitar 5 menitan aja, atau sampai suhu dari adonan ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Jadi nggak perlu kita tunggu sampai yang dingin banget. Kalau udah cukup hangat, kita masukkan atau kita tambahkan 4 butir telur. Telur ini kita masukkan satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan sedang. Nah, kalau udah agak tercampur, kita tambahkan lagi telur berikutnya. Kalau keempat telur udah kita masukkan, ini kita mixer sampai benar-benar rata. Setelah rata, di sini akan aku cek, ternyata tekstur dari adonannya masih cukup kental. Seharusnya adonan sus yang benar ketika adonannya kita ambil dan kita jatuhkan, dia akan membentuk seperti huruf V. Jadi karena adonannya masih terlalu kental, aku tambahkan lagi dengan 1 butir telur utuh, kemudian aku mixer kembali sampai rata. Kalau udah cukup rata, selanjutnya aku mau rapikan sisi-sisi bagian sampingnya dan akan kita cek lagi ya. Kita ambil sebagian adonan, kemudian kita jatuhkan. Dan kalau udah jatuh dan jatuhnya ini membentuk huruf V, tandanya adonannya udah benar dan bisa kita gunakan. Adonan kulit sus yang benar, dia kental berjejak, tapi ketika jatuh, dia akan jatuh secara perlahan-lahan dan membentuk huruf V. Kalau adonan teman-teman belum seperti ini, bisa ditambahkan lagi dengan setengah butir telur lagi. Adonan aku udah benar ya, selanjutnya aku siapin spuit yang kodenya 1M. Spuitnya aku masukin ke plastik segitiga, kemudian kita gunting bagian ujungnya. Ambil plastik piping bag kosong, kemudian kita masukkan adonan ke dalamnya. Selanjutnya, bagian ujungnya juga akan kita gunting, dan setelah kita gunting, bisa kita masukkan ke dalam plastik piping bag yang udah kita beri spuit. Nah, dengan cara ini akan mempermudah teman-teman kalau misalnya adonan habis, tinggal diganti aja plastik piping bag yang bagian dalamnya. Spuit adonan ke atas loyang yang udah dialasi pakai baking paper. Di sini aku pakai loyang bawaan dari oven, jadi loyangnya ini cepet panas banget. Untuk cara spuitnya, teman-teman bisa perhatikan aja, ini tanganku agak menyerong ya, kemudian aku spuit agak memanjang seperti ini. Di sini aku bentuk agak besar, jadi untuk satu resep ini bisa jadi sekitar 15-16 pieces kulit sus. Kalau teman-teman bentuknya lebih kecil dari ini, mungkin bisa jadi sekitar 20-25 pieces. Adonan sudah siap di oven, tapi sebelumnya panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit sebelum adonan dimasukkan. Wajib banget menunggu ovennya panas dulu, baru kita masukkan adonan supaya suhunya lebih stabil. Setting oven dengan mematikan kipas, atur suhunya 200 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 40-45 menit atau sampai matang. Loyang aku letakkan di rak paling bawah supaya panasnya lebih tinggi. Saat membuat adonan kulit sus, jangan sekali-kali membuka pintu oven karena suhunya nanti jadi tidak stabil dan akan menyebabkan kulit sus kita kurang mengembang. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring, pakainya api cenderung besar, jadi harus hati-hati ya karena pakai api yang besar. Nah, dipanggangnya selama kurang lebih 40-45 menit atau sampai matang tergantung dari ukuran susnya. Kalau ukurannya lebih kecil, tentu waktu pemanggangannya juga lebih cepat. Di sini karena ukuranku besar, jadi waktu panggangnya sekitar 45 menit. Di 15 menit terakhir, aku ganti pakainya api atas aja dan suhunya sedikit aku turunin di 180 derajat Celcius karena aku lihat bagian bawahnya itu udah terlalu gelap. Nah, supaya bagian dasarnya nggak terlalu gosong, jadi aku ganti pakai api atas aja di 15 menit terakhir. Setelah total pemanggangan sekitar 45 menit, di sini langsung aku keluarin. Ini udah mateng ya. Lanjut aku masukin di kloter yang kedua dengan suhu yang sama. Suhunya yang pertama tadi aku kembalikan lagi ya, pakai suhu 200 derajat Celcius dan pakainya api atas bawah. Kloter pertama udah mateng. Ini bisa dilihat hasil kulit susnya bener-bener gembul banget, gemoy ya teman-teman. Ini mengembang dengan sempurna. Kalau diperhatikan, ini teksturnya kelihatan kokoh. Tapi pas dipegang, ini tuh lembut banget. Kematangannya juga pas, bagian dasarnya nggak terlalu gosong dan bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Susun di atas cooling rack dan kita tunggu sampai kulit susnya menjadi dingin. Kalau udah dingin, kita akan ambil satu bagian, kemudian kita akan potong bagian sampingnya tapi jangan sampai terputus.
Karena ini bentuknya besar banget, jadi aku potong bagian sampingnya aja seperti ini, atau teman-teman bisa isi di salah satu sisinya di bagian ujung. Hasil kulit susnya ini aku suka banget, dia kopong ya bagian dalamnya dan sedikit berongga. Di bagian dasarnya mau aku tambahkan dengan flake keju yang udah kita buat sebelumnya. Flake kejunya ini wangi banget aromanya dan sama sekali nggak amis. Kemudian tambahkan dengan parutan keju cheddar supaya tampilannya lebih menarik. Dan ini dia sus gemoy dengan isian flake keju. Tampilannya tuh menarik banget, susnya juga gembul-gembul dan besar. Buat teman-teman yang kurang suka dengan rasa keju, kejunya bisa di skip aja ya. Jadi rasanya nanti rasa vanila. Tapi buat teman-teman yang suka banget sama keju, wajib banget deh cobain sus dengan isian flake keju ini. Dan setahu aku masih jarang banget loh yang jual sus dengan isian flake keju, jadi bisa banget nih buat ide bakulan. Jujur ini aku suka banget sama hasil kulit susnya, benar-benar mengembang sempurna, kokoh tapi tetap lembut. Pas aku coba, perpaduan rasanya ini beneran enak banget. Ada rasa gurih, manisnya juga masih ada sedikit aroma vanila, rasa kejunya juga berasa. Yang paling aku suka, kulit susnya ini loh. Dia tuh kelihatan kokoh, tapi ternyata pas dimakan lembutnya tuh banget. Aku coba simpan di chiller selama kurang lebih 2 harian, ternyata teksturnya masih tetap lembut. Dimakan pas dingin-dingin ternyata nikmat juga loh. Jadi kulit sosnya sendiri masih tetap lembut dengan isian fla lumer dengan rasa manis gurih dari keju, beneran enak banget. Wajib banget dicoba ya resepnya, bisa buat ide bakulan, buat suguhan, ataupun sekedar buat cemilan di rumah juga oke banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.